Oke, ini kamu udah cek belum dari tabungnya? Udah ya? Udah. Ini 2026 berapa ya? Betul. Yang wait. Hmm, 2026. Wait, Mana sih? Oh ini loh. Mana sih? Ilmu. HI. Oh ini. Oh, 70 ya. Masih banyak loh ini. Banyak banget. Nah, bentar. Ini aku lupa masukin yang baru ya. Oke. Mulut. Nah. Tapi skormu di analitika berapa ya? Analitika mana ya? Aduh, total benernya deh berapa? Oh, nggak bisa ya? Udah. Udah My pindah. God. Total benar ada 84. Oh, 84. Yes. Oke, kan udah min berapa nih? 49 ya. 48 malah. Oh, iya 48. Sorry. Nah, buat PU tuh, eh PU aku lihat kamu tuh banyak yang salah di, kan ada matematikanya kan, dan matematikanya. Nah, di matematika ini Iya. kan eh PU tuh ada namanya tuh apa? Apa sih pola ya? Pola. Terus terus logikanya juga aritmatika sosial. Aritmatika sosial. Aritmatika sosial. Nah, kalau pola, pola ini coba cari tuh kayak soal soal SKD gitu. Kalau SKD apa ya? TIU berarti Soal kayak. kedinasan. Mm, TIU yang pola itu kan banyak banget. Terus kalau logika sebenarnya dilatih aja sih kayak sering-sering ngitung. Terus aritmatika sosial juga gitu. Sebenarnya emang kesulitan gak sih apa kehabisan waktu ngitung? Emang nggak bisa ngitung aja sih, Kak. Makanya PO-nya tuh jelek banget yang di matematika. Pakai punya lihat PU ya PU. Ada nggak ya di sini ada. Dia Nah coba soal kayak gini ya. Hmm, eh,
Kalau kayak gini, masing-masing memiliki satu proyektor dan kipas angin. Beban listrik setiap jam untuk pengguna proyektor adalah 150% lebih tinggi. Berarti proyektor itu 150% dikali kipas. Berikut merupakan tabel lama penggunaan proyektor dan kipas angin dalam satu minggu. Berarti aku biasanya itu hmm, ibaratin misalin misalin angka jadi P 150 per 100 kan. Nah si K ini itu misal 10 ya. 10. Ya jangan 10 deh 100 aja. Apa ya yang angkanya bagus? 10. 10 aja ya 10. Ya bener 10 ya. Ini 10 bab. ini oh ya. Jadi 15. Nah, berarti si proyektornya tuh dikali 15, ininya tuh dikali 10. Terus baru hasilnya nanti ditambah tuh. Nah, cuman ini aku bisa kasih perkiraan ya. Kan anggap aja nilainya proyektor kan 15. Nilainya si kipas angin kan 10 ya. 10. Nah, kan gedean 15 kan. Nah, berarti kita nyari nilai Iya. yang paling gede di antara ini tuh yang mana? Itu udah 20 sama 20, 18 18, sama 16. Udah. 16. Kan kita nyari yang gede nggak sih? Oh ya, paling besar. Iya, kepulauan Nah, besar. karena nyari yang paling besar berarti ada tiga kandidat ini yang paling gede karena nilainya tuh karena lebih besar proyektor kan daripada kipas. Kipas. Nah, perkiraanku ya, perkiraanku tuh ini sih. Kalau nggak ini, antara ini ya, ini. Kalau ini kayak terlalu kecil deh. Cuman nggak tahu. Kita cek 28. aja tiga-tiganya. Perkiraanku ini, coba ya. Oke, karena ini dikali 10 kan gampang ya berarti. Ini berarti 350. Ini 280. Ini 320. Terus 20. Terus ini juga gampang dikali 15. 15 kali 2 kan berarti 300. Terus ini kali 15. Ini kali 15. Hitung manual aja sih. 15. Aku biar cepat pakai kalkulator. Wait. 12 kali 18. 270. Terus 15 dikali 16. 240. Terus ini ditambahin. Jadinya ini 590. Terus ini 580. Terus ini 590 juga. 590. Oh iya 590. Bener gak sih? 15 dikali 16. 10 tambah 240. 18 dikali 15 ditambah 300. Sama-sama 590. Cuman karena harusnya karena kita kan belum lihat nilainya. Karena gedean Iya. yang ini di sisi yang ini, paham gak sih kan proyektor lebih gede ya. Terus nilainya tuh Iya. gedean yang ini, harusnya tuh jawabannya yang E. Coba cek dulu deh. Oh, yang D malah. Oke. Total. Kok D ya? Apa aku salah ngitung ya? 300, 280. Oh, wait, wait, wait. Ada yang salah deh, wait, wait.
Oh, gini gini berarti. Vektor berapakah penggunaan tabel lama analisis setiap jam? Hmm. Vektor ada 150% lebih tinggi daripada pas angin. Kan Kalau kayak gini durasi per deh. minggu, Proyektor itu sama dengan kipas angin ditambah 150 per 100 kipas angin. Kipas anginnya misal tadi 10 ya. Terus ini plus ya, 15. Jadinya ini 25. Terus kipas anginnya 10. Berarti ini 10, ini 25. 25 dikali 20. Harusnya sama aja gak sih? Ya 25 dikali 20. 500 tambah 280. 18. Wait, kok aku salah ngitung ya? 150% lebih tinggi. 25 kali 10. 500. Oh iya, wait. Ada bener-bener. Oh iya, jadi ini salah aku ya, wait. Jadi tuh proyektor adalah, apa aku tadi salah ngitung ya? Pokok ini yang bener ya, bener ya sama ini. Jadinya ini karena ini yang terbesar. Jadi kalau nyari yang terbesar, kita nyari ini kan nilainya yang terbesar yang ini kan. Nah ini dikali yang ini, ya. kita ngecek tiga-tiganya gitu. Terus kalau nyari yang terkecil itu kita nyari, berarti itu yang ini nilainya yang terkecil. Terus kita nyari nilainya paling kecil di sini. Tuh, paham nggak? Yang paling kecil yang gimana? Ah, gimana gimana? Kan tadi katanya nyari yang paling kecil. Itu yang paling kecilnya yang mana? Misal, misal, Dari misal nyari yang paling kecil ya. Kayak kan ini ditanya yang paling besar. Jadi kita ya pakai nilai yang besar, terus nyari yang besar, paling besar di sini lah 3. Terus dua karena ini dua kecil, puluh ya misal, misal nyari yang kecil, berarti kita nyari nyari yang paling kecil nilainya tuh. Berarti antara ini sama ini. Hmm. Oh iya, iya, iya. Paham, Itu, paham, paham, paham. paham nggak? Ya. Paham, 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 paham. Oh, kalau enggak gini-gini. Eh, ininya yang paling kecil, ininya yang kecil. Eh, iya. Jadi kan ini nilai terbesar nih. Salah ya harusnya gini-gini. Kalau nyari yang kecil, berarti nilai terbesarnya nyari yang kecil berarti di sini. 10 lah, 12, 16 gitu. Paham nggak? Paham, paham, paham. Oke, jadi berarti patokannya tetap nilai yang gede berarti ya. Jadi Iya, kalau nilai yang gede, kalau nyari yang gede berarti cari yang gede. Terus kalau nyari nilai yang paling kecil, nilai yang gede kita nyari cara yang paling kecil. yang paling kecil. Udah berarti eh, ini 25 kali ini kan 500 ya. Ini 500. Gini aja deh. 28 kali 10 kan 280 ditambah 20 kali 25 500.
Terus ini jadi 320 ditambah 18 tambah 18 kali 15. 18 dikali 15 kan. 18 dikali 25. 450. Terus ini juga 350 ditambah 16 kali 25. 400. Ini kita jumlahin jadinya berapa? 750. Ini tujuh ratus lima puluh ya, 780. 780, Ini 770. tujuh Oh ya. ratus tujuh puluh Nah, berarti Jawabannya, berarti jawabannya yang D. ini. Gitu. Eh, jadi next kalau ngerjain apa ya? Next kalau ngerjain dimisalin angka aja gitu. Kalau misal perbandingan, misal 5 banding 3. Misal si P adalah 5 banding 3 atau 5/3 bisa. 5/3-nya si K gitu. Berarti ya udah P-nya 5, K-nya 3 gitu. Kenapa kok gitu? Misal nih P-nya tuh kan P sama dengan 5/3 dari K. Nah, misal K-nya 3 ya. Berarti 5/3 dikali 3. Jadinya 5 P-nya. Gitu. Jadi nanti biar gampang aja. Terus nanti Hmm, dikali kayak tadi. Itu ya. Oke. Nah terus misal mana aku lihat kamu banyak yang salah ini juga ya apa? Yang pernyataan-pernyataan. Mungkin I- benar, Iya, mungkin yang benar, mungkin pernyataan-pernyataan. salah. Ya kalau perumpamaan gimana? Tempaannya yang gimana tuh, Kak? Yang jika jika maka gitu kayak kesimpulan. Kalau kesimpulan bisa sih. Hmm, Bisa ya. Cuman aku ada saran eh ini. Nanti coba deh silogisme DDR Ghazali itu. Nah, aku tuh belajar di sini silogismenya. Terus kalau pernyataan biasanya tuh ya sering-sering lihat YouTube aja sih di Al-Faiz ya. Al-Faiz apa? Al-Faiz. Privat Al-Faiz. Terus latihan soal gitu aja. Terus oh ya, terus kamu sehari belajar berapa berapa apa ya? Berapa subtes? Nggak tentu sih. Kalau emang lagi bisa bisa berapa ya? Nggak bisa nembus kayak literasi semua atau fokus ke satu tugas aja gitu tiap hari. Hmm, kamu waktu luangnya banyak gak? Untuk sekarang lumayan banyak sih. Udah nggak sekolah udah nggak seaktif dulu juga, cuma sampai jam 2. Oh, oke oke. Kamu orang mana sih Kak? Kayak logat-logat Manado. Logatnya beda kan? Gimana Aku ya? orang Makassar. Oh, Makassar. Oke oke. Oh ya, deket Makanya anu ya, deket Unhas banget berarti ya. iya, Hubungan. Oh, itu sini ada perkiraan skor di sini. Tuh di mana? Unhas mana Unhas? Nah, minimal banget tapi ini minimal banget 610. Berarti 610. berarti nanti apa namanya? Berarti nanti tuh at least 650 lebih ya. Nah, terus di ini apa namanya? Pembobotan Nah, ini. Pembobotan pembobotan mutu lah ini. EU. Pembobotan
Nah, tapi selain pembobotan tuh nilai juga harus stabil. Tuh. Jadi gimana ya? Jadi nilaimu tuh berat beratnya tuh tetap di mana? Di PU, Di L, PU, LBE, LBI, LBI. Tapi tetap harus stabil gitu. Gak boleh 300 400 gitu. Sisanya gak boleh. Itu. Jadi ya lihat dari sini sih belum aman ya. Apalagi subtes apa? Subtes apa sih prioritasnya? Jadi nanti diamanin lagi. Terus ini PPU PBM ini kok bisa jomplang banget. Maksudnya ya, maksudnya nggak PBM tahu kenapa. PBM sebelumnya terus ke sini. Nah, itu kan meningkat drastis ya. Terus dari sini itu kok bisa turun. Bahkan aku waktu TO yang pertama banget itu yang LBI-nya pernah nyampe 700-an tahu Kak. Tapi sekarang nggak tahu kenapa kok bisa nurun banget gitu. Oh iya, LBI sebenarnya LBI di Pahamifa itu berarti soalnya LBI yang awal tuh emang masih bahasa Indonesia, belum ada IPA-IPA-nya. Ya enggak? Iya kayaknya deh. Yang full emang membaca doang. Ya, baru yang 9 ya 8 aku lupa deh. Yang 9 tuh emang udah ada IPA-IPA-nya. Nah, malah aku saranin kamu tuh eh, apa ya belajar apa ya belajar apa sih namanya PDF sains belajar ini belajar LBI-nya tuh di sainsin soalnya LBI kan apa analisis ya sebenarnya itu bukan ya IPA-IPA banget sih pokok pokok analisis mana ya PDF sainsin ada nggak sih bentar aku cari dulu sainsin nah ini ada kunjaunya nggak ya oh ini ada kunjaunya jadi kamu latihan di sainsin deh aku kasih SS akunnya aja deh nanti cari sendiri ya sainsin Oke, gitu oke, oke. di sini ya ya sering-sering baca terus analisis di sainsin karena kamu prioritasnya LBI LBE nah ini buat yang LBI ya LBI ya aku catat deh LBI cari PDF sainsin kalau bisa TO di sainsin aja sih Oke. Belum pernah tapi nyoba sih TO di Sensin. gimana Belum pernah cobain tryoutnya dari Sensin. ya nanti coba soalnya LBI yang Indo tuh bagus terus LBE nah kalau LBE bagusan Pak Amify saya harus coba dua-duanya deh soalnya tiap tiap apa tuh tiap oh bukan di sini ya sebentar sebentar nah ini ini apa sih namanya oh ini buat membaca jadi kamu minimal banget bisa sampai B2 jadi ya bertahap aja gak apa sih tapi aku saranin dari B1 B2 ya karena udah hampir 40-an jadi bacanya B1 B2 B1 B2 gitu jangan lebih rendah jangan juga ketinggian di sini
di British Aduh, Council. ini bagus banget, sumpah. Kayak seru banget belajar bahasa Inggris di sini. Nanti cek aja di akunku ya. Di akunku Oke, baru baru nge-tweet juga ini. Nah, ini seluruh manusia harus tahu. Nah, ini nanti nyari aja. Di, di- aku kirim aja deh. Hmm. Nah, udah. Buatin WE. Udah kirim belum sih? belum masuk notifnya. Nah, udah. Oke, Jadi, hmm, tiap hari baca, terus catat vocab yang susah, terus kok di sini gitu. Ya. Jule. Dua tipe ya. Ini nanti aku upload di YouTube lagi. Maaf guys. Oke, terus ini aku kirim juga deh. Nah, nah terus di sini tuh ada cara menghafal vocab. Mana? Tips menambah vocab. Nah, udah baca aja deh sendiri ya. Terus apa lagi ya? Jadi nanti tandain, jadi kamu screenshot mana yang susah, terus nanti baca aja di Google Drive ini. Nah, terus hmm, ada satu satu hal, yaitu eh, harus baca tiap hari. Jadi satu hari itu harus baca, baca, baca dan identifikasi ya, dan identifikasi di situ teks bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia. Itu setiap hari, Ini kayak baca setiap hari. artikel artikel gitu kan ya Kak? Iya, cuman biasa aku baca PDF TU. Karena kan ada pertanyaannya, jadi kita langsung identifikasi gitu. Jadi nggak usah apa ya. Kadang kan identifikasinya nggak terarah kan. Jadi kalau ada soal-soalnya kan Iya. kayak, oh ya kita sambil latihan gitu. Selalu aku sempetin baca. nggak harus nggak harus semua, misalkan TO tuh ada 20 soal ya, yang bahasa Inggris ada 20 soal, yang bahasa Indo kan ada 30. Nah, nggak usah harus diselesaikan semua, nggak usah, cukup ya 10 atau 5 soal gitu, atau pokok satu teks tuh kan biasanya ada soal tuh, satu teks ya soal itu gitu, paham kan ya. Paham, paham, paham. Nah, biasanya tuh aku juga nyari PDF TO, pokok PDF TO terserah di tahun lalu, pokoknya ada punjaunya gitu. Mana ya, kumpulan kumpulan nah ini. Nah, ini ada kunjaunya yang ini. Ini aku kirim juga. Kumpulan PDF TO 2025. Nah, ini bisa buat baca bahasa Inggris. Gitu. Jadi, bener-bener tiap hari baca terus gitu deh. Tiap hari. Insya Allah meningkat. Terus apa lagi ya? Oh, oh ya, terus buat bahasa Inggris kan tuh dikit banget ya waktunya. Jadi, tips dari aku tuh bahasa Inggris pertama tuh pahami, pahami kan bentuk bentuk pertanyaannya tuh kan gitu-gitu aja kan. Iya kan? Pahami Iya, iya, pertanyaannya. iya, iya, iya. Berarti pahami pertanyaan. Berarti pertanyaannya kan template. Jadi pahami pertanyaan itu nyanyiin apa dan kamu tuh harus nyari apa gitu. Misal main idea gitu. Nah, berarti kamu nyari dong per paragraf dia tuh bahas apa sih? Per paragraf dia tuh bahas apa sih gitu. Dicari kata kuncinya. Terus harus juga baca-baca sinonim kan. Banyak-banyakin vocab sinonim itu. Terus apa lagi ya?
pokok pahami pertanyaan terus ya udah kamu baca, bacanya tuh harus cepet juga karena waktunya cuma 20 menit kan, bacanya cepet juga. Oh Misal iya, apa, misal di sini kalau kalau di LBA itu kalau kita perlu baca semua teksnya atau gimana Kak? enggak sih aku. Scanning aja atau gimana? Nih, ya, ini kalau gini deh, oh my God, Ya aku bisa gini ya, how is overall text, overall text ini berarti keseluruhan teks itu strukturnya gimana gitu, ya udah baca aja, baca, baca. Kalau kayak gini sih baca semua sih, cuman kadang gini, misal aku baca ini kan, oh ini udah, ini pendek. Yang panjang biasanya aku baca sampai sini, sampai titik, mana titik sampai sini, titiknya banyak banget ya pokok sampai titik, sampai titik udah nggak aku lanjutin. Yang panjang tuh biasanya cuma sampai titik, oh oke, berarti biasanya udah paham keseluruhan sih, sampai sampai titik, titiknya ya. Kalau ini kan pendek kan ya. Ya, kalau ini kan pendek jadi baca semua, ini juga pendek baca semua, ini juga baca kalau panjang tuh bisa aku cuma baca awal sampai titik, biasanya tuh udah ada gambaran gitu loh isi threadnya tuh apa. Nah terus baru, oh ternyata dibuka dengan, dia tuh ternyata takut dengan apa ini, terbang ya berarti, terbang, takut apa, naik pesawat. Oh dia takut naik pesawat, terus kita baca nih, oh aku juga punya masalah dengan ketakutan terbang gitu. Akhirnya aku minta tolong EMDR terapi. Oh berarti dia EMDR terapi nih. EMDR terapi itu apa? Oh EMDR terapi itu ini gitu. Terapi gitu. Oh ya udah, terapi, terapi memori. Terus ya udah aku langsung move. Terus ada exposure terapi, yaitu bekerja dengan aku, ketakutan dan anjing. Ketakutan dan anjing. Aku mulai ketika lihat apa, foto dan video, dan juga di tempat yang apa, di taman yang ada anjing gitu. Oh dia ternyata takut sama anjing, terus dia mulai kayak melawan ketakutannya. Awalnya lihat foto, lihat video, terus dia ketemu anjing di taman. Terus akhirnya dia membuat dia less scary, berarti ketakutannya tuh berkurang gitu. Udah berkurang. sampai titik udah nggak aku lanjutin gitu. Berarti karena aku udah tahu isinya. Oh isinya dia takut sama anjing. Terus akhirnya dia mencoba buat memberanikan diri, lihat foto anjing, video, terus ketemu sama anjing. Akhirnya dia udah nggak takut gitu. Udah langsung next gitu. Kalau udah tahu isi treatnya tuh apa, langsung next aja gitu. Nggak usah lama-lama di treat itu. Tuh. Paham, paham. Terus terus ini karena pendek ya udah baca semua aja gak apa-apa, baca semua. Udah terus ya udah kita bisa menyimpulkan awalnya tuh si penulis, si treat awalnya dibuka dengan deskripsi kalau dia takut terbang, terus akhirnya dilanjutkan dan orang yang sharing tentang pengalaman dia, dan kan fobianya macam-macam ya. Ini fobianya apa, fobianya tadi ini terbang, terus ini fobia dengan sama anjing, terus ini Sama anjing ya. agoraphobia. Agoraphobia ini apa, ya itulah pokoknya. Agoraphobia berarti kan terus ini claustrophobia, berarti kan banyak banget fobianya ya. Nah berarti ya udah pilih ini. Kalau aku sih kata kuncinya karena fobianya banyak banget, aku langsung nyari different phobia. Yang ada fobianya. Mm-mm. Karena fobianya kan banyak nih, nggak satu fobia yang sama. Ada yang takut terbang juga, ada yang takut anjing, ada yang agrophobia, agra, agora, agorafobia, ada yang Claustrofobia. claustrophobia gitu. Gitu, gitu aja. Terus yang ini kenapa salah banget? Ya udahlah, membandingkan dua teks. Jujur, membandingkan dua teks tuh ternyata bagi aku tuh malah lebih gampang. Kenapa? Karena misalnya nih ya, baca nih. Oh, baca misal ini ya. Nah, ini tuh kita terjawab di teks sebelumnya gitu loh. Paham gak sih? Kayak eh, jadi jadi di teks sebelumnya. Nah, jadi teks sebelumnya kita kan harus baca ya. Baca ini semua. Nah, terus di teks-teks selanjutnya kalau kita udah paham, kita tuh tinggal jawab aja gitu. Oh, konteksnya tuh di sini. Oh, aku tadi baca kayaknya ada bahas CCTV deh. Langsung aja ke tempat di mana tadi bahas CCTV di sini gitu. Gitu. Jadi Hmm. sebenarnya tuh lebih apa ya? Lebih gampang malahan. Pokoknya kamu baca.
Jadi misal di mana ya? Hmm, enggak. Nah, misal ini. Oh, berarti kan kita harus baca ya nih berarti. Oh, berarti karena nyari ini kita harus baca. Berarti kita baca, terus kita akhirnya ngerti deh itu isi teksnya apa gitu. Terus selanjutnya gitu. Jadi karena teksnya sama, jadi sebenarnya kita tinggal ngertiin aja gitu. Oh, isinya ini gitu. Jadi benar-benar harus banyak membaca tadi, harus banyak membaca, terus apalagi harus banyak vocab juga. Jadi jangan apa ya, jangan males-males hafalin vocab terus setiap hari baca hafalin vocab, setiap hari baca hafalin vocab itu kayak apa ya, habit, dibuat habit gitu. Terus LBI, jujur ya, LBI jujur aku belum belajar sama sekali, jadi jujur bingung. Susah karena malas banget menganalisis IPA gitu. Walaupun aku anak IPA ya, jujur jujur karena isinya tuh kimia, kimia biologi, jujur males. Bahkan fisika pun kadang aku juga ngerti loh. Ini kayak nggak pernah aku pelajarin gitu selama sekolah waktu dapet yang soal fisika gitu. Jadi ya MAO nih aku juga masih PR ya yang bahasa Indonesia. Cuman ya aku nyaranin sainsin. Aku soalnya belajarnya juga dari sainsin. Terus aku nyari apa kunjaunya. Terus kalau nggak ngerti aku nanya di Gemini, di Google, AI Gemini. Gitu sih. Apalagi ya? Udah ya. Terus PKPM, PKPM ya. PKPM. Sejauh ini struggle-mu PKPM apa? Semuanya struggle jujur sih. Emang basicnya nggak tahu ngitung-ngitung soalnya. Jujur, matematika itu paling susah ya. Belajar itu paling susah. Jadi, mm, ya kamu kan kan udah kamu screenshot nih, udah mana ya? Oh ya ini, kan udah kamu screenshot nih. Ya udah kamu identifikasikan. Oh, misal di mana ya? Nah, ini kan ini berarti kan statistika ya. Ya udah kamu belajar statistika. 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 Statistika UTBK. Nah, belajar kan banyak banget ya. Banyak banget apanya sih ini sumbernya. Kamu belajar sampai benar-benar paham. Baru kamu bisa punya aplikasi Latsol nggak? Ada banyak, ada Pinterly juga, schooling. Itu langganan semua. Langganan semua nggak? Apa nggak? Apa gratis aja? Yang Pinterly aku langganan. Oke. Eh, bentar ya, Eh, ada ya? Ada kan ya share screenku selama ya pingin tadi ya? Ada. Oh, ya, oke. Ya udah berarti mulai dulu dari yang gampang PK-nya. Aduh, jelek banget lagi nilai gue. Jangan, jangan dilihat. Ini gimana sih? Kan, oh ya, nggak dari yang gampang dulu aja. Ada nggak ya statistika? Nggak ada, Beb. Oh, ini ada. Statistika dan peluang. Udah kerjain aja deh. Kerjain dulu. Terus kalau udah dieval. Kan ada ya di sini. Nah, ini ada kan. Ini nanti review aja. Kalau nggak custom di sini kan bisa ya. PK, statistika dan peluang. Terus request. Nah, terus request aja gitu. Sampai kamu bosen sama statistika. Jadi jangan ngejar apa ya, jangan ngejar skor. Jadi kalau kamu TO kamu niat nanti habis TO aku mau eval gitu. Nanti habis TO aku mau eval gitu.
Jadi ya udah statistika nih lemah. Oh, kamu lat soal sampai mampus, sampai bosen, baru ganti bab gitu terus. Tapi kalau bisa cepet ya, karena kan udah mepet banget nih. Jadi kalau bisa tuh durasi belajarnya tuh di apa ya namanya? Ditambah tuh, ditambah ya terus Oke apa? deh. Emang udah ujian gak? Ujian kelas 12? Ini 2 minggu ini lagi ujian sih, ujian semester 6. Terus minggu depan udah US. Hah? Kok double ya? Iya kan, aduh gila. Udah ujian semester 6 habis itu US. Gak lama lagi UTBK ya Allah. Aku dulu enggak loh. Emang di luar Jawa gitu ya? Di Jawa lo enggak. Di Jawa Timur sih, Langsung nggak US tahu aja. Jawa yang lain. Di di Jawa Timur tuh US ya US tuh sekalian semester 6. Jadi US tuh ya US. Paham nggak? Jadi nggak ada semester 6. Di sini kok ada ya? Tapi di sekolah lain udah pada US sih. Oh, mungkin apa di Jawa aja ya, nggak tahu deh. Saya teman-temanku juga bukan sekolah aku doang gitu. Udah sih gitu aja ya. Terus PM juga gitu. PM tuh gampang loh, Bre. Sumpah ya. Sumpah lebih gampang dari PK. Di TO tapi ya kalau in reality sih harusnya gampangan PK ya di UTBK sih. Sebenarnya tuh mana sih? Di tweet aku aja deh gitu. Baca tweet PM mana PM? Jadi saya terlalu banyak mengetweet. Ay, nih. Nah, ini nih. Eh, kamu cukup puasain ini doang. Itu tuh udah mantep. Ini doang gak tuh? Ya nggak ini doang sih. Cuman maksudnya kan apa ya? Kalau di PM tuh aku lebih bisa memprediksi gitu loh yang keluar tuh apa aja gitu. Karena yang keluar tuh ya ini doang. Yang keluar tuh ini doang. Sama kayak PU. Cuman di PM tuh kayak lebih dipersulit aja. Ini buat PM. Kalau PK, jujur PK aku jelek ya. Kamu lihat sendiri kan. Mana? Mana sih? Nah, nah ini ya. Jelek. Ini pun bener 10. Anomali. Bener 10 loh ini. Ini pencapaian terbesar gue adalah bener 10 di PK. Jadi karena masih jelek, jadi jujur belum ada tips sih. Karena aku belum karena aku bisa PM tuh karena bisa memperkirakan yang keluar tuh nanti bab ini. Jadi aku bener-bener belajar bab ini. Terus geometri, geometri sih aku geometri masih belum. Jadi kuasain ini, jadi lebih diprediksi ya. Pasti PM tuh muter-muter di sini doang. Kalau PK tuh kadang masih adalah soal yang nggak melenceng sih. Udah ya, apa lagi? Terus PPU PBM. PPU PBM. Kamu langganan tubuh kata nggak? Halo? Halo, Rin? Halo? Halo? Oh, kamu langganan tubuh kata nggak? Aku nggak langganan tuh bahasa ada. Nggak langganan sih, tapi biasa nonton dari situ juga. Kalau nggak langganan bisa nggak ya? Nggak tahu lagi. Pokok aku kan karena langganan ya. Sumpah emang ngaruh banget. Aku tuh sebelum langganan nilai aku tuh jelek. Setelah langganan tuh ya lumayan lah. Ya segini segini pun ya Allah PPU ku. Ini ini seharusnya salah berapa nih? Salah 4 aja udah 600 di MIPI ya. Dan coba ya langganan lah yang murah aja, jangan yang mahal, yang 30.000 aja. Itu tamatin semua apa nih semua videonya, tamatin videonya yang ada udah fix naik beneran. Terus apa lagi ya? Ya udah latsol aja sih. Sem- Berarti kan ini ya.
Jadi kan kamu tuh belum apa ya, belum kuat dasarnya aja. Jadi sebelum langganan ini aja deh, nonton yang ini dulu, yang playlist yang ini. Nah, nonton playlist yang ini ya. Nah, udah setelah nonton playlist yang ini baru kamu apa ya? Baru kamu latsol gitu. Udah nonton ini belum? Oh yang ini belum. Tonton semua maraton. Udah. Harus gila ya, Rin. Harus gila apanya? Apanya sih? Belajarnya. Belajarnya. Jadi SNBT dari nol tubuh kata gitu aja. Atau kelas kata ya, kelas kata tubuh kata gitu. Oke deh. Udah sih sebenarnya ini masih bisa naik beneran. Aku nggak apa ya, nggak berjanji manis. Cuman ya yang pertama itu ya, ingat-ingat ya, PU nonton nonton apa namanya, Al Faiz, sama nonton si Dedi tadi. Dari Al Ghazali. Mm-mm. Yang silogisme, kayak aku screenshot deh biar kamu gak lupa. Dia itu silogisme. Nah, ini yang PU ya. Terus kalau pola bilangan kamu juga masih banyak yang salah ya. Jadi cari ini aja soal SKD, coba soal SKD TIU. Soal SKD TIU. Nah, ini nih. Sebenarnya nggak apa-apa sih dikerjain semua, soalnya ini kayak PU kan. Tapi karena kok jelek ya soalnya di sini. Nah, ini juga ini melatih logika juga, melatih PM. Di PM bisa keluar. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa sih belajar TIU doang, tapi ya TIU tuh masih relevan sama UTBK sedikit. Kalau nggak bahas di sini juga bisa sih. TIU gitu. TIU TIU gitu. Dia bahas anu nggak ya? Mendingan umur. Oh, ini deret angka nih. Ya, nih deret angka ya. Karena deret angka kamu masih kurang. Oke, deret angka juga. Sering-sering deh lihat TIU. Walaupun nggak daftar ke Bentar ya. dinasan. Terus udah itu ya, itu yang PU PR-nya masih polanya tuh pola pola bilangan ya ini. Pola bilangan. Pola bilangan. Terus aritmatika sosialnya kurang juga. Terus ini juga silogismenya di sini. Terus pernyataan apa ya? Pernyataan kurang, pernyataan yang benar salah tuh kurang tuh Yang aja. mungkin salah, mungkin benar. Hmm, itu gimana ya? Jujur itu aku juga nggak belajar di mana-mana sih, logika aja sih. Coba yang mana ya? Itu kamu juga masih yang ada yang salah ya? Yang apanya tuh, Kak? Yang pernyataan apa, benar ini paling mungkin ini. Yang yang kalau misal cuma kayak kesimpulan benar, kesimpulan salah itu bisa-bisa aja sih. Tapi yang bingung itu yang mungkin salah, mungkin benar.
Yang Oh, ada kata mungkin itu nggak tahu gimana. oh, ya udah nih, nonton aja di Tubuh Kata kan ada ya. Itu Tubuh Kata PU, bahas PU kok dia. No kan, bahas PU. Ini gratis kak ya. Ada yang gratis kok. Nah ini gratis kan. Hmm. Dia bahas PU juga kan. Nah ini juga bahas PU. Ya udah, nonton aja di situ. Tipsnya kalau ada mungkin benar itu tuh apa ya, kemungkinan gitu yang nggak ada di teks gitu. Pokok kemungkinan gitulah, kamu asumsikan sendiri kayak mungkin nggak ini. Tapi kalau misal pasti benar mana ya? Paling mungkin. Ah ini paling mungkin ya. Kok paling mungkin semua ya? Kok kalau ada paling mungkin tuh, nah ini paling tepat. Kalau paling tepat tuh berarti pasti benar ya. Kalau pasti benar berarti itu harus sesuai sama kata-katanya. sesuai Pokok teks. sesuai teksnya. Berarti harus sesuai, gak benar-benar sesuai gitu. Gak boleh kamu mengasumsikan sendiri jawabannya. Lagi udah deh. Udah ya, apa lagi? Soal kayak gini aman ya? Mana nih? Nah, soal kayak gini Aman-aman. aman gak? Kalau gitu feeling aja sih jujur. Aku Ya pakai udah. feeling biasanya. Ya aman ya berarti. Cocok-cocokin aja yang benar yang mana. Udah sih kayaknya itu doang ya. Berarti ini tadi. Oh ya, sama jadwal belajar. Eh, karena kamu ujian juga ya, bingung juga sih sebenarnya bagi waktunya gimana ya. Menurut aku emang harus dikorbankan waktu untuk belajar ujianmu ya buat UTBK, karena emang kamu tuh masih lemah yang banyak banget dan nilai itu belum stabil gitu loh. Jadi sehari Masih tuh, naik turun banget. sehari tuh kalau bisa 3 subtes lah atau 2 subtes. 2 subtes itu pun harus ada habit ini ya, habit membaca ini. 2 subtes deh, 2 subtes sehari. Kamu atur sendiri aja kayak misal Senin misal, hmm, Senin tuh misal Senin PKPM misal, terus Selasa PPU PBM, terus Rabu LBI LBE itu kan habit ya, jadi jangan dimasukin jadwal belajar karena setiap hari harus belajar LBI LBE. Rabu tuh apa ya? Berarti apa lagi? PU ya, PU, PU. PU PU. PK gitu misal. Terus Kemis, misal ya ini kamu sesuaikan sama kamu. Kamis misal PU PPU, Terus Jumat misal PKPM lagi. Nah, terus Sabtu Minggu bisa TO atau eval TO kamu sebelumnya gitu. Gitu. Ini contoh ya. Jadi minimal banget 2 subtes, jangan satu doang. Jadi 2 subtes. Misal ya kamu misal siang habis pagi gitu habis subuh atau habis sahur gitu belajar PK. Harus dilawan ngantuknya gitu. Karena lumayan gapnya tuh jauh banget gitu, minimal banget ya kalau bisa dapet 600 di UTBK itu minimal banget ya, rata-rata kamu tuh 500 sekian lah, 500 sekian. Ini aku ini kan aku gap year ya, you know lah ya. Kita lihat waktu 2025. Nah, 2025. Nah, 2025. Ya, ini skorku tertinggi berapa nih? Jelek banget ya. Nah, ini skor tertinggi tuh 538. Itu di
UTBK jadinya 590. Itu harusnya bisa 600, cuman PM ku tuh jelek banget, jadinya cuma 590. Jadi penggendongnya tuh, pokoknya kamu penggendong nilai itu PM. LBI juga, LBI, LBE kalau bisa kamu apa ya? Kalau bisa kamu kamu apa ya, kampus lah. Jadi pokoknya prioritas, walaupun dia nggak masuk prioritas ini, itu at least LBI, LBI berarti prioritas kamu LBI, LBE, PM, PU. Karena PM tuh bener-bener penggendong banget, penggendong nilai banget. Karena dia emang susah, dia susah emang. Jadi Hmm. bener-bener kamu harus paham PM karena dia penggendong banget. Udah ini ya, ini mau kasih warna pink ya. Nah ini udah udah aman nggak? Oke, aman. Oke, terus apa lagi ya? Oh ya, terus aku saran aja nih, saran ya. Ngelihat pola-pola UTBK sebelumnya, aku saranin kamu ambil D5 hari hari UTBK ya. 5 ke bawah. Jadi 1, 2, 3, 4. Karena soal-soalnya tuh jauh lebih gampang daripada hari akhir-akhir. Apalagi PM-nya. Saran aja sih. Ada yang ditanyain? Um, aku mau nanya dong Yang apa? yang kalau mau eval sama deep eval tuh bagusnya gimana ya? Kalau mau eval. Jujur ya kalau aku tuh karena udah gimana ya? Karena kamu tuh masih banyak yang mana? Yang istilahnya yang merah ya, nilai yang merah tuh Eva-nya tuh misal di mana ya? Di skorku yang jelek deh. Nah, misal di segini. Nah, ini kan hmm, aku prioritasin yang paling jelek. Berarti yang paling jelek di sini apa PK? Berarti aku eval PK. Terus aku bandingannya PK PM. Berarti aku eval habis PK PM. Oke, terus setelah aku eval, terus akhirnya aku eval yang ini LBI, LBE. Setelah LBI, LBE baru yang yang hijau ini udah mendingan. Eval tiga-tiganya. Setelah eval tiga-tiganya, eh karena di sini paling jelek PKPM ya, paling jelek PKPM sama LBE, LBE udah built-in ya, PKPM LBE. Jadi aku tiap hari akhirnya aku sempetin tiap hari tuh apa kayak ngulangi gitu, ngulangi bab yang sama. Misal aku salah di sini nih, dengan yang ini ya. Ini apa ini, Beb? Aritmatika. Nah, aku biasanya minta ke Gemini sih biasa aja. Cuma karena kamu punya Pintarli ya nggak apa-apa. Punya Gemini jadi nggak misalnya Gemini, Gemini, Gemini buatkan latihan soal aritmatika seperti gambar. Wait, belum aku screenshot. Misalnya ini kan yang salah ya. Nah ini aku udah selesai eval tapi besoknya itu tuh aku latih lagi gitu. Nah, akhirnya dia mau diskusi. Jadi gitu. Jadi per bab itu aku eval lagi. Jadi nggak eval sekali doang. Jadi besok-besoknya aku latsol lagi. Tuh, paham nggak?
Oke, paham. Kayak gitu. Jadi kalau menurut aku kalau sekali eval doang, eh, itu Geminiku lagi harusnya tuh kayak gini. Hmm, nah harusnya kayak gini. Cuma nggak tahu kenapa Gemini kadang error. Jadi harusnya kuis kayak gini. Nah ini aku juga sering latihan kayak gini. Lihat. Nah ini kan soal gampang ya. Apa? 8 kubik tuh berapa? 8 pangkat 3 berapa? 2x per 3 sama dengan 8 berarti x-nya berapa? 11 pangkat 2 berapa? Ini aku sering banget latihan ini hampir tiap hari. Karena ini penting banget ya. Karena kadang tuh banyak orang yang salah jawab tuh karena bukan dia nggak pinter, tapi kan dia salah ngitung. Udah ya, itu aja. Oh ya sama sering-sering baca ini si EYD 5 ya. Iya, ada 5. EYD 5 buat PP, PPU, PBM sih bisa. EYD 5. Terus ya bisa minta Gemini juga, Gemini buatkan soal gitu. Harusnya kalau dia nggak mau the quiz, minta aja mau the quiz. Gemini buatkan soal tentang huruf abjad, kok huruf abjad sih? Huruf kapital gitu. Huruf miring, huruf tebal, dan lain sebagainya. Penulisan kata, tanda baca, bisa sampai mau bosen gitu. Jadi bener-bener eh, karena udah mepet, kalau ya saran aku sih kalau pengen TBM-nya bagus, mungkin jamnya tuh ditambah gitu. Buat ujian tuh mungkin dikurangi dikit kali ya. Dikurangi banyak sih. Soalnya kok ujiannya double banget ya? Aneh banget. Baru tahu aku di luar Jawa tuh kayak gitu. Jadi itu aja sih ya. Karena belum stabil, jadi berarti tiap hari tuh ya polanya gini. Minimal banget dua subtes. Terus misal kamu aku merasa lemah banget di PKPM, berarti PKPM-nya tuh durasinya tuh ditambah juga. Tuh. Gimana, aman nggak? Oke, deh aman, Kak. Itu ya, ini masih bisa sih. Kalau targetnya 600 ya, 650-an masih bisa. 610. Harus lebih tinggi dong, Mbak. Kalau mau lebih lebih apa? Ini kan berarti minimal ya, minimal banget. Minimal banget 610. Mm-mm. Berarti kalau mau aman, ya coba bayangin misal 650-an lah. mm-mm. Misal kayak anak-anak yang daftar ternyata nilainya tinggi-tinggi gitu, berarti at least ya 650. Dan itu pun ini subtes ini ya, yang aku pingin ini ada subtes penggendong hidupmu, penggendong buat masuk HI, LBI, LBE, PM, dan PU. Jadi kalau bisa tekankan di situ. PK-nya juga jangan lupa. Tapi ya aku nggak mau meremehkan ya. Tapi perkiraanku PK di UTBK tuh nggak sesusah di TO. Cuman jangan meremehkan. Yang lebih susah tuh PM-nya. PM tuh ya, penggendong banget. Pokoknya jangan sampai PM jelek. Minimal buat PM 500. Minimal. Udah. Apa lagi ya? Udah ini ya. Ini buat PM ya. Udah apa lagi yang dibingungin? Ada nggak mumpung Hmm, apa lagi ya? itu masuk gede loh ya, please tolong lolos. Amin. Ini aku kasih perkiraan aja, paling perkiraan yang daftar kita buat sama lah kayak 2023 ya, kita buat kemungkinan buruh karena ini turun banget ya, anggap aja ini bakal naik lah, jadi 786 terus dibagi 70, jadi itu sekitar berapa, 786 dibagi 70, 11, 1 banding 11, 1 banding 11. Ini jujur ini kecil banget daripada rata-rata PTN. Jadi kamu harus semangat, harus semangat. Kamu cuma lawan 11 orang. Ini benar-benar cuma ya, karena beberapa tuh harus lawan 20 orang,
30 orang ini, kamu cuma lawan 11 orang. Berarti kamu harus bisa, jangan 11 ya, ini 11 koma ya. 12 lah aku kena, 12 orang. Jadi kamu harus semangat deh. Udah itu aja, jangan lupa ya yang aku kirim-kirim buat bacaan. Udah, nggak ada lagi. Apakah ada lagi? Udah nggak ada kayaknya Kak. Ya, berarti Gitu aja. sering-sering nonton nonton YouTube, terus lacol. Kalau nggak, misal di YouTube-nya kamu screenshot terus nanti kamu lacolin balik, gak apa-apa. Aku banyakin lacol sih, banyakin lacol. Jangan, materi itu 30%, lacolnya 70%. Jadi sekali lacol, berarti misalnya kamu sekali materi, materi peluang, lacolnya kamu total sejak belajar materi, misal hari ini materi ya, hari ini materi gini. Berarti sehari itu misal 10 soal. Terus besoknya 5 soal, besoknya 5 soal lagi. Boleh, tapi jangan dikit-dikit ya, soalnya kamu masih lemah ya. Jadi jangan dikit-dikit ya. Kalau bisa banyakin. 10 aja, 10. Pokoknya kamu paham. Jangan 50 tapi kamu nggak paham. 10, 10, 15. Tapi kamu paham. Gitu ya. Oke. Aman ya. Oke, makasih udah hadir juga. Aku minta maaf kalau ada salah ngomong dan lain-lainnya. Oke, thank you ya. Jangan kapok ya sama aku. Oke deh. Oke, thank you.